Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3. Bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca teks pendek bermain di halaman sekolah, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar. 2. Dengan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang. 3. Dengan alat dan bahan yang dipersiapkan, siswa dapat menggambar imajinatif berupa buku yang terbuka menggunakan gambar susunan kelereng berbeda warna. Nah, materi hari ini adalah 1. Membaca teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. 2. Pembagian sebagai pengurangan berulang. 3. Menggambar imajinatif. Nah, anak-anak langsung ke materi ya. Waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah ya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita membaca teks berikut ini. Bermain di halaman sekolah. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, dalam teks cerita ini, anak-anak sedang bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain tali, ada juga yang bermain bekel dan estafet air. Nah, selanjutnya untuk memahami isi teks bacaan tadi, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Sebelum membuat kalimat tanya, nah kita harus tahu bahwa dalam kalimat tanya selalu ada kata tanya. Ada beberapa kata tanya di sini seperti apa, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Kemudian, yang berikutnya, siapa? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa yang sedang bermain kelereng? Selanjutnya, berapa? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, waktu. Contohnya, berapa harga tasmu Udin? Berapa ukuran sepatumu? Berikutnya, kapan? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan ayah pulang dari kantor? Selanjutnya, di mana? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Selanjutnya, mengapa? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, perbuatan. Contohnya, mengapa adik menangis?
Kemudian, bagaimana? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara perbuatan. Contoh, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, anak-anak, kalian sudah paham dalam membuat kalimat tanya harus menggunakan kata tanya. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kalimat tanya berdasarkan teks cerita tersebut. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk lebih memahami isi teks tadi, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. 1. Apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Jawabannya, Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Pertanyaan kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Jawabannya, Siti memutar tali dari sebelah kanan. Pertanyaan ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Pertanyaan keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Jawabannya, bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks ya. Selanjutnya, mari kita membaca percakapan teks berikut ini. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Tanya Benny. Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Jawab Edo. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Tanya Benny. 3 orang. Jawab Edo. Bagaimana ya cara membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya Edo. Kemudian Mei datang dan menjawab. Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga kelereng habis. Nah, untuk mengerjakan pembagian ini, kita menggunakan cara pengurangan berulang. 6 kelereng dibagi 3. Berarti pengurangan berulangnya 6 dikurang 3 terus-menerus sampai habis. Di sini 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 3 bukannya 0 ya anak-anak. Di sini karena ada 2 kali pengurangan, 1, 2, 3. Karena ada 2 kali pengurangan, maaf. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Benny, Edo, jawab Mei. Nah, anak-anak, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita akan belajar pembagian. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Coba perhatikan cerita berikut ini. Kiki mempunyai 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Berarti
9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang, maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah, untuk mengerjakan ini, kita lakukan dengan cara pengurangan berulang. 9 dibagi 3 sama dengan, pengurangan berulangnya adalah 9 dikurang 3 sama dengan 6. Hasilnya belum menunjukkan angka 0. Lanjutkan. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Masih juga belum 0. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah habis. Kita hitung berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3. Ada 3 kali pengurangan. Nah, di sini kita lihat 9 dibagi 3 sama dengan, kita lakukan pengurangan sebanyak 3 kali. 9 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Soal cerita berikutnya. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan, kita gunakan dengan cara pengurangan berulang ya. 18 dibagi 6 sama dengan 12. Ini juga belum menghasilkan 0. Kita lanjutkan. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Belum menunjukkan hasil 0. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 3 kali pengurangan. Pengurangan berulangnya sebagai berikut. 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi, banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Nah, anak-anak, kalian tentunya sudah paham dengan beberapa contoh yang Ibu berikan ya. Sekarang kita melakukan pembagian dengan cara pengurangan berulang ya. Soal nomor 1. 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena ada 3 kali pengurangan di situ. Selanjutnya soal nomor 2. 15 dibagi 3 sama dengan, ayo kita sama-sama berhitung. 15 dikurang 3 sama dengan 12. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sampai habis ya pengurangannya. Di sini ada 5 kali pengurangan. Maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Soal berikutnya. 12 dibagi 6 sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Di sini ada 2 kali pengurangan. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan
2. Ya, demikian anak-anak, eee, melakukan pembagian dengan cara pengurangan berulang, ya. Ayo kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya, yaitu menggambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Contohnya, ini ada gambar buku yang terbuka. Gambar buku yang terbuka ini dibuat berdasarkan hayalan kita ya. Nah, apa saja alat yang dibutuhkan untuk menggambar imajinatif? Di sini alat yang dibutuhkan untuk menggambar imajinatif ada beberapa seperti satu buku gambar, pensil, pensil warna atau krayon, penggaris, karet penghapus. Nah, nanti anak-anak mencoba belajar menggambar imajinatif ya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, anak-anak mencoba berlatih mengerjakan tugas pada lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.